Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pada materi asuhan Mas Hanifas, yaitu Menkes ASI eksklusif ya. Jadi sama seperti anamnesa, bahwa ada 3 tahap atau 3 komponen dalam setiap kali melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, ataupun melakukan pendidikan kesehatan ya. Ada sikap, ada konten, dan ada teknik ya. Untuk sikap sama semua, dimulai dari perkenalan dengan ramah dan sopan, mempersiapkan atau mempersilahkan pasien untuk duduk dengan nyaman ya, pastikan pasien sudah merasa nyaman, kemudian tetap percaya diri, kemudian melakukan komunikasi efektif, gitu ya, menggunakan bahasa yang bisa dipahami, kontak mata, kemudian penggunaan verbal yang jelas, intonasi, penguatan yang jelas pada bagian-bagian atau unsur yang memang harus kita tekankan. Kemudian memberikan rasa empati ya. Oke. Kemudian pada pendidikan kesehatan ASI eksklusif, yang pertama menyampaikan maksud dan tujuan. Ya, kita sampaikan bahwa Ibu hari ini atau saat ini terima kasih sudah datang. Kita akan berdiskusi tentang ASI eksklusif ya. Harapannya supaya Ibu menjadi lebih paham, kemudian bisa mengaplikasikan pemberian ASI secara eksklusif kepada bayi. Ya. Kemudian melakukan persepsi ya. Mohon izin bertanya Ibu, apakah Ibu sudah pernah mendengar atau informasi apa saja yang sudah pernah Ibu dengar mengenai ASI eksklusif? Itu melakukan persepsi. Tidak menanyakan apakah sudah paham atau belum, sudah tahu atau belum, itu merupakan teknik yang keliru. Jadi persepsi berarti kita berusaha mengeksplor seberapa yang sudah dipahami klien tentang ASI eksklusif. Kemudian kita masuk pada materi. Yang pertama menjelaskan pengertian ASI eksklusif ya. Jadi ASI eksklusif tentu adalah pemberian ASI atau bayi yang hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan cairan atau makanan sampai berumur 6 bulan. Jadi murni ASI, termasuk tidak diberikan jamu, obat, vitamin ya. Kemudian air tajin, buah dan sebagainya. Murni memang hanya ASI saja. Kemudian menjelaskan manfaat ASI eksklusif ya. Jadi manfaat ASI eksklusif itu sangat banyak ya, dari aspek gizi, aspek psikologis, aspek imunitas ya, kemudian aspek yang lain ekonomis ya, sampai pada aspek ekonomi ya. Yang pertama menjelaskan bahwa ASI ini memiliki manfaat sebagai nutrisi ya, kemudian sebagai peningkat daya tahan tubuh ya. Jadi tadi ASI sebagai sumber nutrisi yang sangat lengkap ya, sangat sesuai dengan sistem pencernaannya bayi, sesuai dengan kebutuhannya bayi ya. Kemudian sumber daya tahan tubuh, imunitas, meningkatkan kecerdasan, kemudian meningkatkan jalinan kasih sayang psikologis, penghematan ekonomi, obat-obatan, tenaga, sarana kesehatan, kemudian juga menciptakan generasi yang berkualitas tentunya ya. Kemudian dijelaskan juga mengenai kandungan zat kekebalan yang ada dalam ASI gitu ya. Ada banyak sekali, ada faktor bifidus, ada lactoferrin, ada anti alergi, zat antivirus polio, kemudian juga sebagai membantu pertumbuhan selaput usus bayi ya. Faktor bifidus ini mendukung perkembangan bakteri baik, bakteri yang menguntungkan. Jadi bakteri baik ini bisa melawan tumbuhnya bakteri yang merugikan atau bakteri patogen. Untuk lactoferrin ini mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besinya tidak digunakan untuk bakteri patogen. Jadi murni zat besi nanti bisa digunakan untuk sistem tubuh bayi ya. Kemudian sebagai anti alergi, kemudian sebagai zat antivirus polio, kemudian karena tadi pertumbuhan selaput ususnya maksimal, maka merupakan barrier juga melawan masuknya mikroorganisme ke dalam saluran pencernaan ya. Kemudian, kalau bicara tentang komposisi ASI ya, ASI ini ada 3 tahap. Yang pertama kolostrum, yang kedua peralihan, yang ketiga adalah matur ya. Jadi kalau kolostrum ini merupakan cairan yang pertama kali keluar, kental, warna kuning-kuning ya, kekuningan ya dibandingkan susu matur. Kalau matur sudah putih ya. Untuk kolostrum ini disekresi pada hari pertama sampai dengan ketiga. Ciri khasnya bila dipanaskan akan menggumpal ya, sehingga tidak boleh dipanaskan kalau kolostrum ya. Kemudian kolostrum ini merupakan pencahar yang ideal ya, membersihkan mekonium dari usus bayi ya, kemudian juga mencegah terjadinya hiperbilirubinemia. Ya,
Maka kita ingat bahwa kolostrum atau ASI ini bisa mencegah terjadinya jaundice. Jaundice adalah ikterik, ya, terjadinya peningkatan bilirubin, ya, karena banyak makanan tidak bisa langsung keluar kan, ya. Tetapi kalau kita memberikan kolostrum atau ASI, dia istilahnya sebagai pembilas usus, ya, sehingga makanan hanya diserap seperlunya. Tidak banyak yang bertahan lama di saluran pencernaan, tidak banyak bilirubin yang dihasilkan, ya. Untuk kolostrum ini banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, ya, dapat memberikan perlindungan sampai dengan bayi berumur 6 bulan, ya. Sedangkan ASI masa peralihan ini merupakan peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur, diskresi mulai hari keempat sampai hari ke-10. Ciri khas ASI masa peralihan, proteinnya semakin rendah, sedangkan karbohidrat dan lemak semakin tinggi, volume juga semakin meningkat. Untuk ASI matur merupakan ASI yang diskresi pada hari ke-10 atau setelah hari ke-10 dan seterusnya. Konstan, ya, tidak banyak berubah lagi setelah mulai dari lebih dari hari ke-10, ya. Berwarna putih kekuningan, ya, diakibatkan warna dari CA kasein, riboflavin dan karotin yang terdapat di dalam ASI tersebut. Tidak menggumpal jika dipanaskan, ya. Kemudian terdapat antimikrobial faktor seperti antibodi, protein, hormon-hormon, dan yang lainnya. Ketiga tahap ASI ini idealnya diberikan semua kepada bayi, ya, semuanya memiliki keunggulan masing-masing pada setiap tahapnya. Tapi yang menjadi mitos di masyarakat ini kolostrum masih dibuang karena dianggap bukan ASI karena dia berwarna kuning. Namun kalau kita lihat sebenarnya kolostrum ini memiliki kandungan nutrisi yang paling bagus sebenarnya, ya, jadi jangan sampai tidak diberikan. Kemudian menjelaskan cara memperbanyak ASI, ya. Yang pertama, menjaga menyusui setiap 2 jam, ya, satu payudara 10-15 menit sampai kosong. Jika pun sudah 15 menit tapi masih ada isi, tetap harus dilakukan sampai kosong. Kalau bayi sudah merasa kenyang, ya, boleh dilepas menyusunya, nanti kita bantu dengan peras manual untuk mengeluarkan ASI yang tersisa. Karena kita pegang prinsip semakin payudara sering dikosongkan, maka hormon prolaktin dan oksitosin akan semakin naik, maka produksi ASI juga semakin meningkat. Kemudian jika bayi tidur setelah 2 jam, ya, maka bangunkan, buka baju atau gedong, juga tidak wajib untuk digedong, ya. Gedong itu tidak terlalu membantu sebenarnya, ya, hanya untuk menjaga supaya hangat, ya. Kemudian posisi terbaik dalam menyusui adalah duduk, ya. Jadi kalau ditanya posisi menyusui yang terbaik apakah duduk ataukah berbaring, yang terbaik adalah duduk, karena dengan posisi menyusui duduk maka hindmilk ASI yang ada di pangkal payudara ini akan ikut keluar, ikut gaya gravitasi, dia turun ke arah areola mame atau puting susu juga, ya. Kemudian pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik, menempel pada ibu, menelan secara aktif, nanti kita akan melihat pada teknik menyusui, ya. Kemudian susui bayi di tempat yang tenang, nyaman, ya. Kemudian ibu setiap kali selesai menyusui harus minum, ya, karena cairan tadi digunakan untuk produksi ASI harus segera digantikan. Kemudian harus roaming in, ibu tidur satu ruang dengan bayi, ya. Kemudian istirahat dan minum ibu harus cukup. Istirahat ini dimaknai istirahat secara fisik, tapi juga istirahat secara psikologis, ya. Kemudian cara pemerasan ASI, ya, bisa diperas melalui tangan atau melalui pompa. Yang dianjurkan adalah yang melalui tangan, karena dengan tangan kita bisa mengatur tingkat kelembutan yang diperlukan untuk mengeluarkan ASI, ya. Dengan pompa, ya, nanti akan terpengaruh oleh daya yang dimunculkan dari alat itu, ya, sehingga takut ada trauma pada daerah duktus, ya, pada daerah duktus nanti mengganggu aliran kelancaran ASI, ya. Cara memompa dengan tangan, ya, tangan dicuci bersih dengan sabun, ya. Kemudian disiapkan cangkir atau gelas tertutup, ya. Kemudian telah dicuci dengan air mendidih, ya. Payudara dikompres dulu dengan kain handuk yang hangat supaya vasodilatasi duktusnya sehingga ASInya nanti mudah lancar, ya. Dimasase dulu, ya. Dimasase dulu dari pangkal ke arah puting susu, ya. Nah, ya. Ini, ya, bisa dari semua sisi, dari pangkal ke arah puting, dan seterusnya, ya. Kemudian dengan ibu jari, ya, dan jari telunjuk letakkan di areola mame, ya. Areola mame, kemudian kita tekan ke dalam, kemudian kita bawa ke samping 2,5 sampai 3 cm, bawa lagi ke depan, ya. Tekan, peras, lepas, ya. Tekan, peras, lepas seperti itu, ya, sampai nanti kita rasakan ASInya sudah keluar semua, ya.
Nah, dengan pompa ini, ya, ini merupakan yang menggunakan pompa manual yang seperti kaca ya, plastik tapi keras ya. Ini juga sudah tidak dianjurkan karena nanti bisa menyebabkan penekanan pada ductus, bisa nanti ductusnya trauma ya. Ya, ini kita bisa lihat nanti bentuknya adalah seperti ada pompa karetnya ya, kemudian ada gelas kacanya, ada cekungannya, semuanya itu untuk menampung ASI yang hasil perasannya. Kemudian cara menyimpan ASI ya, ASI ini bisa disimpan di udara terbuka bebas selama 6-8 jam, tutup rapat ya. Kemudian di lemari es, bukan di freezernya itu pada suhu 4 derajat selama 24 jam ya. Kemudian di lemari pendingin atau freezer tanpa sering dibuka atau suhunya minus 18 derajat Celcius ini selama 6 bulan. ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus ya, didiamkan beberapa saat pada suhu kamar ya. Kemudian kalau sudah mencapai suhu kamar baru kita rendam pada air hangat ya, sehingga nanti tidak merusak kandungan nutrisi di dalamnya. Bagaimana penerapan ASI eksklusif pada ibu yang bekerja? Tentu ibu yang bekerja sayang sekali kalau harus putus dari ASI eksklusif ya, karena ASI eksklusif sangat diperlukan sebenarnya pada ibu yang bekerja, bukan hanya pada kualitas kesehatan anak dan ibu, tetapi juga ini nanti akan membantu pada fungsi ekonomi dan sebagainya ya, sehingga harapannya ibu bekerja tetap ASI eksklusif. Nah, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk membantu ibu yang bekerja supaya tetap ASI eksklusif. Yang pertama, selama cuti hanya menyusui tanpa menyampurkan dengan susu formula ya, tidak ASI campur ya. Sebelum mulai bekerja, ubah pola minum bayi. Maksudnya mengubah pola minum bayi ini, kalau malam ya disusui langsung dari payudara. Tetapi kalau siang dibantu dengan alat bantu, dengan sendok. Ya, bukan dot. Kalau botol atau dot tidak dianjurkan ya, karena menyebabkan bingung puting. Jadi menggunakan sendok, kemudian ujung sendoknya taruh di bibirnya bayi, bayi akan mengecap, ada gerakan mengecap. Seperti itu ya. Jadi sama gerakannya seperti saat dia mengisap puting susu. Kemudian sebelum berangkat bekerja, bayi disusui terlebih dahulu. Saat di kantor atau di tempat bekerja, ASI diperah setiap 3-4 jam sekali, simpan di lemari es dan dibawa pulang. Setelah dihangatkan, diberikan dengan cangkir, ya, atau sendok ya. Intinya bukan, tidak boleh pakai botol atau dot ya. Nah, demikian untuk Penkes ASI eksklusif ya. Setelah Penkes tentu kita melakukan evaluasi ya. Evaluasi ini ya kita menanyakan, Ibu, demikian tadi materi penjelasan mengenai ASI eksklusif ya. Silahkan kalau Ibu ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut atau kalau ada hal yang ingin Ibu tanyakan, dipersilahkan. Nah, ya, seandainya Ibu sudah menanyakan ya, sudah merasa cukup, kemudian kita melakukan evaluasi. Mohon izin Ibu untuk memastikan Ibu sudah paham, saya izin menanyakan apa yang kita tanyakan. Bagaimana Ibu caranya menyusun tetap ASI eksklusif pada Ibu yang bekerja ya. Nanti Ibu akan menjelaskan ya. Jadi evaluasi ini dua sisi. Yang pertama memberikan kesempatan klien untuk bertanya, yang kedua kita menarik kesimpulan, memberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu ya, sampling pertanyaan ya untuk memastikan klien memang benar-benar paham. Kemudian menggunakan media, tentu Penkes yang baik adalah menggunakan media untuk menambah efektivitas penyampaian materinya. Nah, kemudian untuk teknik sama, sistematis, sekuen ya, menggunakan bahasa awam, bahasa general, bahasa yang mudah dimengerti, kemudian memberikan perhatian pada setiap jawaban, ini Penkes, bukan materi yang mudah, maka setiap kali kita menyampaikan materi, kita harus mampu menangkap gestur atau mimik muka Ibu dalam menangkap materi yang kita berikan. Apakah sudah paham, ataukah ada hal yang perlu kita tekankan ulang ya. Menjaga privasi, kemudian mendokumentasikan. Ya, mendokumentasikan jangan lupa bagaimana kondisi klien, hasil pengkajiannya, asuhan apa yang sudah kita berikan, Penkes ASI eksklusif, bagaimana pemahamannya ya, apakah sudah bisa menyebutkan kembali beberapa hal yang kita sampaikan, jangan lupa hari, tanggal, jam, kemudian nama terang dan tanda tangan kita. Demikian untuk Penkes ASI eksklusif, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.